Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan Iya, channel ini benar bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, memberi informasi, dan mencari solusi persoalan-persoalan yang ada. Kali ini saya iya. akan bertemu dengan seorang ketua koperasi Wanita Sri Kandi di Purworejo, namanya Ibu Sri Susilowati SE. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, Pak baik Pak. Pak Bambang gimana kabarnya? Baik-baik, Bu. Jadi kita akan berdiskusi mengenai peran koperasi yang selama ini banyak dikritik, banyak koperasi yang hanya papan nama, koperasi yang abal-abal namanya koperasi, tapi yang dilakukan tidak seperti selayaknya koperasi. Tapi mudah-mudahan koperasi Sri Kandi Purworejo ini benar-benar melakukan cara kerja koperasi dan bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya di Purworejo saja, tetapi juga di kabupaten sekitarnya. Ya, Silakan Pak. cerita Bu Sri Susilowati mengenai koperasi Penjaringan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi semuanya. Kami Koperasi Srikandi, kebetulan saya adalah ketuanya. Memang Koperasi Srikandi ini dibentuk, dilahirkan, punya moto yaitu sebagai agen pemberdayaan masyarakat Purworejo khususnya dengan sumber daya lokal. Sehingga koperasi kami ini koperasi produksi, tidak hanya koperasi simpan pinjam. Kenapa kami mencoba untuk mendirikan koperasi bersama dengan teman-teman? Karena saya melihat bahwa selama ini masih banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat perempuan yang selama ini belum begitu kenal dengan apa itu namanya koperasi. Sehingga kami dirikan koperasi tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 2014 yang lalu, Pak Bambang. Ya. Anggota berapa, Bu? Untuk anggota koperasi kami jumlahnya ada 208 orang sampai hari ini, 208 orang anggota koperasi, dan kami punya anggota binaan sertifikasi yaitu petani penderes yang jumlahnya 2.750 orang petani, Pak. Ya. Jadi koperasi Ini kami ini memang koperasi produksi, bukan hanya koperasi simpan pinjam. ya. Bisa nggak Bu diceritakan bagaimana awal mulanya Penjaringan bisa mempunyai anggota penderes itu yang Banyak iya, jumlahnya Pak. lebih dari 2.000 dan tidak hanya di Kabupaten Purworejo, Bu. Silakan, Bu. Memang gini Pak, saya melihat bahwa di Purworejo itu ada potensi lokal yang perlu digarap, perlu ditingkatkan karena memang Purworejo itu termasuk sentra pohon kelapa. Sehingga saya melihat bahwa salah satu produk unggulan di Purworejo bisa kita kembangkan, bisa kita lebih berdayakan sehingga menjadi produk yang betul-betul produk unggulan. Ya, yang kami pilih saat itu adalah produk yang pertama minyak goreng, yang kedua adalah virgin coconut oil, yang ketiga adalah gula kelapa yang kami coba untuk dikristalkan atau gula kristal, brown sugar. Itu yang kami kembangkan dari petani kami. Terus awalnya memang tidak langsung 2.700 petani, tidak Pak. Tetapi Ya. diawali dari 1-2 desa yang hanya 165 petani. Alhamdulillah pemberdayaan di wilayah itu berhasil, sehingga kami coba kembangkan ke beberapa desa di Kabupaten Purworejo dan akhirnya merambah di 2 kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Kebumen dan juga Kabupaten Wonosobo. Sehingga jumlah petaninya ada 2.750. Sesuai kami dan pemberdayaan masyarakat bersumber daya lokal, sehingga petani kami beri bantuan alat produksinya, kami dampingi, setelah hasilnya maksimal bisa kami jual sesuai dengan ketentuan ekspor kami, terus dia produknya kami beli. Jadi istilahnya kalau kami menamakan diri bahwa kami melaksanakan pemberdayaan ini sepenuhnya atau paripurna, karena mulai dari awal pendaftaran menjadi anggota sertifikasi sampai dengan dia bisa membuat dan menjual kepada kami, begitu Pak. Ya.
Saya dengar penjualan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai bisa ekspor, Bu ya. Itu gimana ceritanya awal-awalnya? Awalnya ya saya tahu Pak begini ceritanya, karena kalau gula kristal harganya kan mahal Pak dibandingkan gula pasir, gula Jawa kristal itu. Sehingga kalau pasarnya adalah pasar lokal, saya yakin itu tidak mungkin akan terserap tinggi 220 ton sebulan, seandainya 2.750 petani itu memproduksi semuanya. Sehingga karena pasar dalam negeri sendiri belum mampu untuk menyerap, kami mencoba untuk mencari pasar ekspor, dan alhamdulillah karena kami memang punya tim yang cukup kuat, jadi di pengurus koperasi itu timnya ada, terus sebagai pengambil juga bantuan dari pemerintah. Ini semenjak tahun 2016 bulan Juni, kami sudah bisa ekspor, waktu itu ekspor perdana kami ke Kolombo, dan justru waktu itu juga Pak Menteri sendiri sempat berkenan untuk hadir di koperasi kami untuk memberikan semangat kepada kami, apa istilahnya ya, memberangkatkan ekspor waktu itu ke Sydney dan Kolombo untuk 2 kontainer, Pak. Ya. Sekarang sudah berapa kontainer per bulannya, Bu? Kalau untuk tiap bulan rata-rata itu 4 kontainer yang terserap, Pak. Untuk keluar negerinya dengan kapasitas 1 kontainer itu 20 feet, itu 18 ton, Pak. Iya. Itu kemana aja, Bu? Setelah tadi Kolombo sama Sydney ya? Sydney, Kolombo, terus ada ke India, ke Rusia. Rusia. Okay. Nah, Rusia kita juga sudah pernah ke sana untuk kirim ke sana. Dan ini masih mencoba untuk beberapa negara lain yang sedang kita uji cobakan. Semoga nanti dalam waktu tidak lama lagi kita akan bisa menambah jumlah ekspor dan juga jumlah negara yang akan menjadi sasaran ekspor kami, Pak Bapak. Iya. Jadi kalau ekspornya tambah, negara tujuannya tambah, itu berarti produksinya tambah. Iya. Jadi kira-kira apa itu petaninya senang menjadi anggota koperasi ya, karena hasilnya baik. Iya, Pak. Harga jualnya kan lebih tinggi, Pak. Jadi dia sebagai penderes yang istrinya otomatis akan membuat gula, yang dahulu bentuknya adalah gula cetak hanya dijual lokal, dengan proses yang lebih sedikit ditambah inovasi menjadi gula kristal, harganya itu memang lebih tinggi, Pak. Jadi petani itu akan merasa lebih senang dan lebih ada manfaatnya secara ekonomi. Yang kedua, bahwa tujuan koperasi kami bukan semata-mata untuk mencari, karena keberhasilan koperasi itu bukan semata-mata ditandai dengan besarnya SHU yang pada akhirnya, tidak, tetapi kami menginginkan bahwa seberapapun SHU itu justru sebelum menjadi hasil akhir kita kembalikan kepada mereka, kelompok petani, untuk bisa memberikan bantuan dalam bentuk alat produksi, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pengemasan, dan lain sebagainya itu sudah kami lakukan, Pak. Jadi mereka akan merasakan margin atau peningkatan ekonomi ini secara rutin setiap hari, setiap bulan, bukan lagi hanya mengharapkan dari berapa SHU koperasi yang diperoleh pada akhir tahun, begitu, Pak. Ya, jadi selain apa itu produksi gula nira ini tadi, untuk anggota yang asli penjenengan yang kira-kira 200 anggota itu, keuntungannya apa, Bu? Iya, itu juga yang anggota 200 itu sebagian besar juga dia mempunyai usaha kecil-kecilan, Pak Bambang. Jadi kita koperasi membantu untuk memasarkannya. Kebetulan kita juga punya di pabrik kita itu ada sedikit tempat untuk kita buatkan showroom untuk penjualan produk-produk anggota dan produk kami sendiri. Dan juga dari teman-teman seluruh anggota itu menjadi bagian dari reseller kami dengan harga yang sangat rendah dari kami, bisa dia jual ke luar, sehingga dia akan mendapatkan hasil secara rutin setiap bulan, mungkin setiap hari, ataupun pokoknya setiap saat, tidak hanya mengharapkan SHU semata-mata, itu tidak, Pak. Ya, jadi berarti koperasi ini koperasi yang dinamis, Bu ya. Jadi kegiatannya ada. Betul. Ya. Koperasi produksi juga ada produksinya, betul. Ada 3 macam produk kami, Pak. Minyak goreng kelapa murni yang itu juga sudah masuk ke beberapa
mart itulah Pak pokoknya. Ya, ya, ya. Untuk supermarket ada di Jogja, di Purwokerto dan lain sebagainya. Terus VCO, Virgin Coconut Oil itu juga sudah masuk, itu malah untuk VCO-nya itu sudah masuk ke Lotte Mart dulu Hmm. di Jakarta, itu malah juga dirawi oleh Pak Menteri yang istilahnya launching pertama VCO kami, karena kami mendapatkan pendampingan sebagai produk dari OVOP, itu dulu dari kementerian dan juga dari Korea waktu itu. Terus yang ketiga ya produk gula ini yang memang produksinya paling besar dan paling banyak mengangkat tenaga kerja kami di lapangan, Pak. Iya, Bu. Itu kan berarti tumpuannya pada pertanian kelapa ya, Bu. Padahal Betul, Pak. Ya, betul. kelapa ini juga agak susah-susah loh, Bu. Ada hama yang aduh bikin repot. Nah, itu gimana? Apa ada pembinaan petaninya? Kalau enggak, penjenengan kan nggak bisa produksi lagi nanti. Iya, betul, Pak. Jadi kami sudah mencoba koordinasi juga dengan dinas-dinas terkait, baik di Purworejo, Wonosobo maupun Kebumen, yang di situ memang banyak petani kami, itu dari dinas terkait untuk memberikan pembinaan berkaitan dengan masalah pertaniannya itu sendiri, terus penggantian penggantian apa eh, ini loh Pak, peremajaan pohon dan lain sebagainya Kemajuan, juga, ya. yes, juga termasuk untuk bagaimana agar generasi muda itu yang kalau selama ini kan lebih dikuasai, lebih banyak yang namanya orang beres itu kan generasi sepuh Pak, generasi Iya, iya. tua. Sehingga bagaimana agar remaja itu juga tidak lagi alergi untuk bisa menjadi seorang penderes karena memang hasilnya sangat menjanjikan begitu Pak. Nah, ini salah satu tugas kami sesuai dengan moto kami tadi yang sebagai agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal ini yang menjadi satu hal yang akan selalu kami lakukan dan ini menjadi kebanggaan buat kami, Pak. Ibu Sri Susilowati, koperasi penjenengannya koperasi wanita ya, anggotanya Ya, betul. ibu-ibu. Itu apa Bu? Kekhususannya apa? Istimewanya apa? Kekhususannya sebenarnya Koperasi Wanita Sri Kandi ini berdiri tahun 2014. Tapi prakoperasinya ini memang sudah berdiri cukup lama. Diawali dari sebuah lembaga swadaya masyarakat namanya LSM Kartinem yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sampai akhirnya berdirilah sebuah koperasi dan di situ pun salah satu visi dan misi kami adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan peran perempuan dan juga perlindungan anak di masyarakat khususnya di wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini masih sangat termarginalkan kelompok-kelompok perumahannya Pak. Jadi koperasi kami ini tidak hanya sekedar koperasi yang memproduksi tidak, tetapi kami setiap hari berkeliling ke kelompok-kelompok kami karena untuk menjadi anggota Koperasi Wanita Sri Kandi tidak bisa perseorangan, tapi Hmm. harus berkelompok dan kami punya kewajiban untuk memberikan ya pendampingan pada mereka kelompok-kelompok itu menyampaikan entah itu program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak itu kami selalu sampaikan pada setiap pertemuan rutin karena kelompok itu juga punya kewajiban untuk melaksanakan pertemuan rutin bulanan Pak di kelompoknya masing-masing dan nanti kami dari induk istilahnya koperasinya akan hadir untuk memberikan semangat dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya juga kami punya dampingan karena Koperasi Kandi sempat juga mendampingi masyarakat di wilayah pedesaan untuk mendirikan pos PAUD waktu itu 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Saat itu malah pos PAUD belum sebanyak seperti sekarang, Pak ya. Jadi memang komitmen kami awalnya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagaimana kan perempuan itu bisa berdaya baik dari segi ekonomi, dari kesehatan, pendidikan, dan juga secara politik kami akan memberikan istilahnya pengetahuan kepada kelompok-kelompok perempuan tersebut, Pak. Iya Bu, kelihatannya ini bisa menjadi inspirasi ya bagi masyarakat atau ibu-ibu di tempat yang lain ya. Jadi saya kira real ini apa yang Ibu kerjakan ini. Nah, saya ingin Ibu mungkin ingin menyampaikan sesuatu baik kepada mungkin pemerintah, kepada masyarakat atau dunia bisnis karena penjenengan bergerak di bisnis. Monggo Bu silakan. Terima kasih Pak Bambang, khususnya untuk yang pertama kepada rekan-rekan sesama koperasi, bahwa sebenarnya koperasi itu kalau dikelola secara profesional, ini tidak akan kalah dengan yang namanya perusahaan besar. Nah ini yang memang menjadi
cita-cita kami bahwa namanya koperasi itu yang sebenarnya satu-satunya lembaga ekonomi yang dulu ada di Undang-Undang Dasar ya koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional. Ini sedikit demi sedikit harapannya cita-cita saya itu bisa betul-betul dimulai diwujudkan bahwa koperasi itu bisa membawa masyarakat bisa menjadi lebih baik. Yang kedua berkaitan dengan masalah pemerintah ini, kami juga berharap untuk memberlakukan koperasi ini betul-betul juga secara dipandang tidak hanya sebelah mata. Karena nyuwun pangapunten kadang-kadang berkaitan juga masalah dengan pembiayaan dan sebagainya, masih ada yang melihat koperasi ini dari sebelah mata, tidak dianggap sebagai perusahaan yang layak untuk mendapatkan jaminan. Terus yang ketiga, ini juga memang karena koperasi ini membawai banyak orang, otomatis punya anggota dan lain sebagainya, ini tidak semudah mengelola sebuah perusahaan karena namanya juga ini milik bersama. Ini dibutuhkan peran dari pemerintah untuk bisa menjadi pendamping yang sebenarnya. Saya sebenarnya kadang-kadang merasa sakit Pak Bambang kalau ada koperasi yang mohon maaf hanya sekedar nama, tetapi apa yang dilakukan di dalamnya itu masih jauh dengan apa yang ada dalam moto koperasi itu sendiri sebagai dengan dasar kekeluargaan, kegotong-royongan, dan lain sebagainya. Dan saya juga ucapkan terima kasih karena khususnya di Koperasi Kandi ini sudah didampingi oleh pemerintah mulai dari awal sampai ada sebuah pengakuan. Walaupun bukan menjadi tujuan kami mendirikan koperasi itu penghargaan, tapi mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, sampai Pak Jokowi sendiri sudah memberikan penghargaan kepada kami, dan kami juga sudah mendapatkan penghargaan tingkat regional, yaitu tingkat ASEAN. Waktu itu kami terima penghargaannya di Kuala Lumpur. Ini menjadi sebuah kebanggaan buat kami bahwa inilah koperasi yang sebenarnya harus kita bangun. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Iya, saya kira bagus sekali. Semua pemirsa pasti akan memberi apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh koperasi wanita Sri Kandi di Purworejo. Sekali lagi terima kasih Bu pencerahannya. Inilah Ibu Sri Susilowati, Sarjana Ekonomi, Ketua Koperasi Wanita Sri Kandi Purworejo. Terima kasih Bu. Salam untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.